Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Senin tanggal 19 Agustus 2024, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai 22. Terdengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Santo Ignatius Loyola, pendiri Serikat Yesus, dia membedakan antara satu, orang yang senang menjadi orang Kristiani yang biasa-biasa saja, yakni yang berpuas diri dengan hidup benar tanpa berbuat dosa, tanpa melanggar perintah Tuhan. Dan yang kedua, orang yang tidak cepat berpuas diri dan mau menjadi orang Kristiani yang unggul dalam tanda kutip. Yakni dengan tidak sekedar tidak melanggar perintah Tuhan, tidak berdosa, tetapi mengikuti Yesus secara lebih radikal. Sekali lagi, mengikuti Yesus secara lebih radikal. Dengan cara hidup miskin seperti Yesus yang miskin, tidak takut dihina atau dianggap bodoh atau rendah karena imannya. Seperti Yesus yang telah lebih dahulu diperlakukan demikian. Kita masih bisa menambahkan banyak hal untuk orang Kristiani unggul versi Santo Ignatius Loyola ini. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Anak muda dalam Injil tadi yang mendekati Yesus, dia telah melaksanakan ke-10 perintah Allah. Dia telah memenuhi standar untuk menjadi orang Kristiani yang biasa. Dan hal itu pantas diapresiasi serta sudah cukup bagi dia untuk memperoleh hidup kekal. Namun, Yesus menantang orang muda ini. "Jikalau engkau hendak sempurna, jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang miskin, kemudian ikutilah aku." Dan reaksinya kemudian mengejutkan. Dia pulang dengan sedih karena hartanya banyak. Orang muda seperti ini adalah orang yang baik, tetapi hatinya melekat pada hartanya. Di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau anak muda itu ingin menjadi orang Kristiani yang unggul, dia harus berani hidup miskin seperti Yesus, mengikuti dia berkeliling mewartakan kerajaan Allah. Saudari dan saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, apa inspirasi atau pesannya untuk kita yang mendengarkan firman Tuhan itu pada masa ini? Yaitu bahwa kesalehan Kristiani
tidak pernah bersifat melulu individual. Artinya, kita tidak menjadi saleh hanya karena tidak melakukan dosa, karena mengikuti seluruh perintah Allah tanpa ada yang terlewati. Karena sekali lagi, kesalehan Kristiani itu tidak melulu bersifat individual, melainkan selalu bersifat eklesial, bersifat sosial. Orang yang sungguh suci itu tidak pernah egois. Tidak pernah hanya memikirkan dirinya sendiri. Yang penting saya tidak jahat, yang penting saya sudah menjadi orang baik, yang penting bahwa setiap hari Minggu saya ke gereja. Itu tidaklah cukup menurut firman Tuhan hari ini. Sebab kasih akan Allah yang dimilikinya pasti mendorongnya untuk memberikan diri bagi pelayanan, memberi diri bagi sesama. Hidupnya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Kesalehan individual, saudara-saudari, walau tidak salah, namun belum sempurna jika belum menjadi berkat bagi sesama. Sekarang tinggal pilih, saudara-saudari, kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, mau memilih menjadi orang Kristiani yang biasa-biasa saja, ataukah menjadi orang Kristiani yang unggul? Jika Anda ingin menjadi orang Kristiani yang biasa, tentu tidak salah. Tetapi itu tidak cukup. Jika Anda ingin menjadi orang Kristiani yang unggul, buatlah hidup Anda menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah rahasia menjadi orang Kristiani yang unggul. Selamat beraktivitas hari ini, saudara-saudari. Pastikan hidupmu, karyamu, pelayananmu hari ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang membangun kesadaran kami untuk tidak menjadi orang Kristiani yang biasa-biasa saja. Semoga kami tidak cepat berpuas diri karena tidak melanggar perintah-Mu, tetapi tergelitik, tersentuh untuk menjadi lebih sempurna dengan membuat hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.